Maka kepahitan itu di dalam diri anak-anak menyisakan apa? Menyisakan 3 perasaan sakit. Pertama-tama anak merasa tidak disukai. Kedua, anak merasa tidak dihargai. Dan ketiga, anak merasa ditolak. Jadi kalau anak merasa tidak disukai, apa akibatnya? Anak ini tidak pernah bisa melihat hal yang positif dalam dirinya. Anak ini akan jijik dengan dirinya. Dia benci dengan dirinya. Dia selalu merasa, kenapa ya, misalnya, dia lahir sebagai orang pendek. Dia akan marah terus. Kenapa ya saya ini pendek? Jadi orang kok pendek-pendek amat. Tuhan ini kok menciptakan saya jadi orang pendek. Atau misalnya saya tidak disukai. Saya selalu disebutkan sebagai waktu kecil. Saya ingat sekali. Waktu kecil, saya kalau bergaul dengan teman-teman, saya memang suka dipanggil sebagai si black. Karena memang kulit saya hitam. Dan 3 adik saya itu putih, saudara-saudara. Sampai adik saya itu nomor 2 ngomong di depan ayah. Ayah, kakak ini anak ayah atau bukan? Kok beda ya? Gitu ya. Kami putih kok dia hitam ya. Saya kejar adik saya. Saya pakai parang-parangan dari plastik itu gitu ya. Saya pukul dia. Jadi saya itu selalu dihina, hitam gitu. Saya jengkel dengan kulit saya hitam. Sampai akhirnya saya pernah tanya ibu, kenapa 3 adik aku kok putih? Aku kok hitam? Dan ibu berkata sambil melucu, nah dulu maaf ya, ibu waktu kan kamu anak pertama, ibu belum pinter punya anak. Ibu itu menjemur kamu supaya kamu itu sehat. Lah sampai siang ibu lupa mengangkat kamu. Jadi aja tahu-tahu kok jadi hitam ya gitu ya. Nggak apa-apa ya nak, tetap kamu anak ibu gitu ya. Jadi saya itu berkulit hitam rupanya karena terlalu lama dijemur oleh ibu saya gitu ya. Jadi saudaraku lihat perasaan tidak disukai membuat orang itu membenci dirinya sendiri. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi, perasaan tidak dihargai. Kalau anak tidak dihargai, maka anak ini tidak punya kepercayaan diri. Dia menjadi minder. Anak tidak bisa punya, disebut sebagai self-esteem. Anak itu tidak berpercaya diri. Suruh, ayo kenalan. Enggak mau. Gitu. Ayo doa, dandan, enggak bisa. Ayo kamu mimpin, enggak. Jadi orang yang tidak dihargai tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin. Dia selalu hanya bisa menjadi pengikut saja. Karena tidak dihargai. Padahal anak itu sangat ingin sekali bahwa dia dipuji oleh orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, pujian yang sangat menyejukkan bagi seorang anak hanya dari papa mamanya, hanya dari ayah ibunya. Gurunya mau ngomong apa saja, memuji apapun, tidak akan pernah masuk ke dalam batin dia. Tapi kalau ayah atau ibunya memuji, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri seorang anak. Tetapi kalau anak ini sering diejek, anak ini sering dikatakan kamu bodoh, dan itu yang saya terima waktu kecil. Dari bapak saya, kamu bodoh, sampai sekarang pun saya percaya bahwa saya itu bodoh. Sampai saya ingat sekali waktu saya mengatakan kepada ayah dan ditanya, kamu mau jadi apa kok? Kalau besar, mau jadi pastor. Saya itu sejak kecil ingin jadi pastor. Mau jadi pastor? Wah, kamu bodoh, enggak mungkin jadi pastor. Saya berkata, enggak apa-apa, saya mau jadi pastor, gitu ya. Lalu Bapak berkata, kamu bodoh, nggak bisa jadi pastor. Pastor itu harus pinter. Maka saking jengkelnya saya jawab kepada Bapak saya, enggak apa-apa Pak, besok kalau saya jadi pastor, saya khusus untuk orang-orang bodoh. Dan rupanya Tuhan itu mendengar doa saya. Hanya orang bodoh yang mengundang saya gitu ya. Jadi apa yang saya berkatakan, kata-kata ayah yang selalu merasa saya tidak dihargai, membuat saya merasa bahwa saya tidak percaya diri, bahwa saya mampu.
Rasa ditolak. Rasa ditolak ini menyebabkan anak seperti apa? Rasa ditolak membuat seorang anak akan merasa kelak menjadi merasa sendirian. Loneliness. Dia menjauh dari teman-temannya. Dia merasa bahwa saya tidak layak untuk didekatin. Bahkan anak, mengapa, maaf ya Bapak Ibu, mengapa cukup banyak anak muda ingin mati? Merasa kesepian. Mengapa banyak anak yang baru pacaran saja, baru pacaran ditolak oleh pacarnya, langsung ingin mati? Karena apa? Karena dia tidak tahan sejak dahulu ditolak. Maka pada saat ia mencintai seorang gadis atau laki dan ditolak, itu membuat dia ingin menghentikan kehidupan. Karena pengalaman terlukanya. Nah sekarang, apa akibatnya? Tadi kita lihat, sudah melihatkan akibat dari luka, itu anak mempunyai rasa tidak disukai, tidak dihargai, tidak ditolak. Dan orang terluka menjadi tawar hati. Tidak punya rasa hormat. Tidak punya rasa sayang pada dirinya, pada hidupnya, pada sesamanya, pada orang tuanya, termasuk juga kepada Tuhan. Maka tidak punya kepekaan kepada Allah. Kalau orang terluka, orang akan menyalahkan Tuhan. Orang akan mengatakan, kenapa kok saya? Bukan orang lain. Mereka akan hidup mengikuti perasaan dan maunya sendiri saja. Maka penderitaan itu apa? Kalau boleh saya simpulkan. Pertama, penderitaan itu adalah pengalaman pahit yang mempengaruhi manusia dalam berelasi dengan dirinya, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Jadi pengalaman yang menyakitkan. Pengalaman yang menyakitkan yang membuat orang itu merasa, satu tadi, minder, kecewa dengan dirinya, marah dengan dirinya, tidak terima dirinya, itu mempengaruhi dia menilai dirinya sendiri. Dan juga mempengaruhi dia berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau orang itu merasa disakiti, maka dengan orang lain dia selalu curiga. Dia tidak pernah merasa aman dengan orang lain. Dia merasa pasti orang lain itu akan menyakiti dia. Maka ada orang-orang tertentu yang tidak punya sahabat. Kenapa? Karena mungkin dia terlalu sering diremehkan. Maka dia takut kalau saya bersahabat, pasti disakiti lagi. Dan tentunya penderitaan itu mempengaruhi hubungan dia dengan Tuhan. Kalau orang punya rasa sakit begitu banyak, saya yakin dia tidak akan bisa berdoa dengan baik kepada Tuhan. Dia tidak punya hubungan relasi benar dengan Tuhan. Mungkin saja dia ke gereja. Mungkin saja dia doa. Betul, mungkin. Tapi semua yang dia lakukan hanya sebagai sebuah kewajiban. Bukan ekspresi sayang kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah terluka. Kalau orang memendam begitu banyak luka, mana mungkin dia merasa disayangi oleh Tuhan. Kedua, pengalaman pahit kalau tidak diolah akan membusukkan hati. Maka pengalaman pahit kalau tidak diolah akan selalu membuat pengalaman pahit itu sebagai kutukan. Bukan sebagai peristiwa berkat. Jadi, kalau pengalaman pahit itu, luka itu tidak dibereskan, maka membuat kita akan merasa sakit lagi, jengkel lagi, kecewa lagi. Saya punya pengalaman dengan rekan saya. Jadi rekan saya ini tidak saya sukai, kakak kelas. Saya tidak sukanya kenapa? Karena kami satu rumah, dia kalau diberi tugas, selalu menolak. Dia nggak mau terima. Nggak, saya sudah ada tugas. Selalu seperti itu. Dan saking jengkelnya saya lihat, apakah waktu dia diberi tugas, dia ngomong, saya sedang ada tugas. Saya cek, tugas dia apa?
Rupanya tugas dia adalah main badminton. Jadi dia itu senang main badminton. Sampai akhirnya selalu menghindari tugas pastoral, tugas pelayanan. Oh, saya marah. Tapi karena saya itu sejak kecil kalau marah diam, nggak pernah ngomong, nggak pernah diungkapkan, saya hanya diam. Saya nggak mau menyapa dia. Di ruang makan pun saya tidak menyapa dia. Jadi kalau ketemu di ruang makan, kebetulan kan kami biara besar. Saya tuh waktu itu tinggalnya. Saya sapa ada 9 orang. Jadi saya sapa 7 teman saya. Yang satu ini tidak akan saya sapa. Saya diamkan. Saya nggak ngomong apa. Menjawab seperlunya. Saya tidak akan nanya pada dia. Itu karakter saya. Tapi jengkelnya, setiap doa malam, doa itu kami melingkar dan dia di depan saya. Dan kalau saya berdoa, saya selalu melihat dia. Dan pada saat saya berdoa, saya selalu kalau melihat dia jengkel lagi, kesel lagi, marah lagi. Sampai kalau doa Bapa kami, saya selalu berkata, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun, seperti saya pun tidak mau mengampuni dia, Tuhan. Saya rubah doanya, saking jengkelnya. Lalu saya berpikir, kalau saya begini terus, kalau saya jengkel terus, lama-lama saya tidak betah di biara. Lama-lama saya bisa keluar. Lalu saya akhirnya merenung. Pada saat saya merenung, saya ingat, loh, saya kalau memberi nasihat umat, itu selalu saya suruh berdoa, suruh novena, novena. Akhirnya saya novena. Saya novena. Lalu saya berpikir, permohonannya apa ya? Oh, saya berpikir, ya, saya mohon kepada Tuhan, Tuhan ubah dia, ubah dia. Kalau kau tidak bisa mengubah dia, pindahkan dia ke biara yang lain, pindahkan dia. Saya berdoa dalam Ekaristi 9 hari berturut-turut. Dan doa seorang beriman setelah 9 hari berturut-turut, apa yang terjadi? Pada hari ke-9, Romo itu tidak berubah. Dia masih tetap menjengkelkan. Tapi pagi hari itu terjadi kejadian yang aneh. Setelah saya doa, pada hari ke-9, saya masuk ruang makan. Dia ada di situ. Seperti biasa, dia selalu menyapa, halo Eko. Biasanya saya nggak pernah ngejawab. Tiba-tiba saya menjawab, halo Romo, gimana kabarnya? Gimana kemarin badminton? Bagus ya, menarik. Oh, ramai kok. Biasanya saya nggak pernah nanya-nanya, karena saya jengkel. Lalu pada saat saya membuat kopi, saya melihat Romo yang saya benci itu belum buat kopi. Lalu saya teriak, Romo belum buat kopi ya? Belum, saya buatkan ya, biar sekalian. Oh, makasih kok, makasih. Lalu saya diam, ya Tuhan, Engkau aneh. Saya minta dia berubah, kok malah saya yang berubah. Lihat saudara-saudara. Jadi doa itu jangan pernah mengatur Tuhan. Doa itu membuat kita mau diatur oleh Tuhan. Ingat itu. Jadi Allah lebih tahu. Allah itu lebih senang membentuk hidup saya. Bukan senangnya menyenangkan saya, gitu. Bukan. Tuhan mau membentuk saya supaya saya menjadi manusia pengampun dari setiap peristiwa sakit demi kesakitan. Maka lihat, jadi pengalaman pahit itu sekali lagi harus diolah. Nah, saya sudah banyak ngomong ini. Tolong nanti Pak moderator, kalau saya terlalu banyak omong, di stop aja ya. Romo sudah selesai. Para peserta sudah pada tidur. Saya nanti berhenti ngomongnya. Jadi, siapa yang membuat kita menderita? Siapa yang bisa menyakiti hati saya? Yang bisa menyakiti hati saya adalah orang-orang yang berarti dalam hidup saya. Orang-orang yang kita sayangi. Orang-orang yang mempunyai hubungan batin dengan diri saya. Jadi, kita tidak mungkin sakit hati, luka batin, hanya dengan orang yang selewat saja. Nggak bisa. Jadi orang itu harus punya hubungan batin dengan saya, baru kita bisa terluka.
Jadi kalau Anda tanya, sampai kapan orang bisa melukai, merasa terluka? Sampai mati. Orang tua pun bisa terluka. Bisa. Bisa. Anda sebagai orang tua sudah membesarkan anak, mendidik anak, sudah berkorban untuk anak. Tiba-tiba setelah anak menikah, anak tidak pernah ingat pada orang tuanya. Nelepon aja jarang, apalagi datang ke rumah. Nengok, bawa cucu-cucu. Jengkel, marah, kecewa. Nah, itu pun bentuk luka. Gitu ya. Anda sudah mendidik anak-anak Anda dari dulu, dari kecil, supaya menjadi seorang Katolik yang baik, Tiba-tiba anak Anda pacaran dengan orang yang beragama lain. Dan pindah agamanya, jengkel Anda, marah Anda langsung teriak, kamu bukan anak aku lagi. Itu terluka. Jadi ini yang membuat kita terluka. Jadi orang yang mempunyai hubungan batin dengan kita. Sama orang juga bisa luka dengan pastornya. Maaf. Misalnya apa? Anda sudah melayani, wakur, sudah bagus-bagus, sudah latihan. Pastornya nggak memuji sama sekali. Langsung ada kurang ajar pastor ini nggak muji kita. Orang kita sudah latihan sampai mati, sampai kita mau sebentar lagi dipanggil Tuhan gitu ya. Kok nggak dipuji? Romo ini kalau lihat ibu-ibu janda-janda memuji, kok cantik. Kita kok nggak pernah dipuji. Memang kita ini pada jelek semuanya. Lihat, bisa jadi. Gitu ya. Jadi orang-orang yang berarti dalam kehidupan pun bisa membuat terluka. Berapa banyak? Maaf, saya hanya mengatakan apa yang terjadi. Cukup banyak orang yang pindah agama karena terluka. Pindah gereja karena terluka. Ngapain saya ke gereja itu, pelayanan di sana aja, bentrok dia melayani aja, kok aneh pelayanannya seperti itu. Dia terlalu berkelompok, ini terluka. Ini tanda-tanda orang sakit. Maka saya akan perlihatkan secara singkat apa tanda-tanda orang yang terluka. Orang yang terluka adalah orang yang tidak peduli pada orang lain. Perasaannya terlalu sensitif, mudah tersinggung. Orang bisa menjauh dari orang lain, sulit mengampuni, keras kepala, jiwanya labil, mudah stres, menghakimi orang lain, sombong, munafik. Ini adalah tanda-tanda bahwa orang itu batinnya terluka. Ada sesuatu yang tidak beres. Orang yang mudah sekali mengkritik, omongnya selalu pedes, omongnya selalu jelek. Jadi bisa jadi kan ada orang dari awal ketemu sampai akhir dia pulang ngomongnya jelek terus. Datang-datang, wih tadi macet banget, gimana-mana macet, menyebalkan sekali Palopo ini. Gimana-mana macet. Saya tidak tahu ya bagaimana Palopo. Ini hanya mau menggambarkan saja. Macet toh. Bagaimana, di mana tempat luka itu berada di dalam hati kita. Jadi batin kita ini seperti gunung es. Kalau Anda lihat gunung es itu, 10% kelihatan dari permukaan air. 90% itu ada di dalam. Tidak kelihatan. Nah, orang terluka itu, luka itu ada di paling bawah ini. Rasa sakit, kecewa, marah, sedih, jengkel, merasa dikhianati, disingkirkan, dicaci maki, ditinggalkan orang yang disayang, itu ada di bawah sadar. Di bawah kesadaran. Ini kesadaran. Yang sadar itu 10%. 90% ini yang di bawah sadar ini bisa terjadi, ini adalah pengalaman sakit, kecewa, jengkel. Dan pengalaman sakit ini biasanya apa? Dilupakan, ditekan, dianggap nggak ada. Pura-pura sudah diampuni. Contohnya kan ada orang yang pura-pura sudah mengampuni. Saya sudah mengampuni dia, saya sudah mengampuni dia. Asal ingat, jangan pernah saya ngajak ngomong lagi dia. Saya nggak akan pernah nyapa dia lagi. Itu artinya Anda belum mengampuni, gitu ya. Jadi kalau kita masih tidak mau bertemu dengan orang yang menyakiti, itu berarti apa? Kita masih mempunyai
masalah di dalam batin kita, di bawah sadar kita. Jadi letak dari sakit, kecewa, dan luka itu ada di bawah kesadaran kita. Nah, sekarang bagaimana analoginya penderitaan itu, pengalaman pahit itu, mengapa dibiarkan terjadi oleh Tuhan? Mengapa? Jadi pengalaman sakit, jengkel, kecewa, dikhianati, itu bukan berasal dari Tuhan. Maaf, bukan. Jadi penderitaan itu terjadi karena dosa. Kita disakiti karena dosa. Jadi penderitaan bisa terjadi, saya memperlihatkan analogi seperti ini. Orang sedang dioperasi. Kalau orang sedang dioperasi, kulitnya dibelek, dibuka, orang akan melihat bahwa para dokter ini menyembuhkan orang yang sedang dioperasi. Tetapi kalau orang itu munculnya dari dari planet lain, dia melihat orang yang sedang dioperasi ini, orang-orang ini sedang menganiaya, sedang menyakiti orang itu. Jadi apa yang saya maksudkan, penderitaan itu selalu ada di dua sisi. Ada di dua sisi. Bisa sisi yang melihat penderitaan itu semata-mata Oke, sinyalnya lagi. Tuh. Oke, lanjut Romo. Udah. Sampai mana saya tadi ngomong, Mbak? Saya semangat sekali, rupanya nggak ada yang mendengar. Dari analogi penderitaan ditinjau dari dua segi, Romo. Ya, jadi penderitaan itu ada di dua sisi. Seperti mata uang selalu ada dua sisinya. Jadi penderitaan itu bisa dilihat dari sisi jeleknya saja, atau ada sisi baiknya. Jadi kalau kita mau melihat penderitaan itu hanya melihat sisi jeleknya, kita hanya melihat ini sebagai sebuah hukuman dari Tuhan. Kita bisa melihat seperti itu. Ini hanya menyakitkan bagi saya. Tetapi kalau di sisi lain, kita bisa melihat penderitaan itu sebagai berkat. Contoh. Saya senang ngomong tentang contoh. Saya itu kan selalu dikatakan bodoh, gitu ya. Bahkan karena apa? Punya adik pinter-pinter. 3 adik saya pinter semuanya. Yang satu itu sekarang menjadi the healer. Yang kedua dosen. Yang ketiga karena dibodoh-bodohkan. Ayah itu selalu mengatakan, kamu itu kok bodoh. Otaknya didengkul. Gitu ya. Kalau orang lain kan punya otak itu kan di kepala gitu. Ayah itu selalu mengatakan, kamu itu otaknya didengkul. Ini Mas, dengar nggak? Dengar, Romo. Oke. Thank you, Pak Reynold. Selalu mengingatkan ya, Pak Reynold ya, kalau nggak mendengar. Ya, dengar. Pak Reynold. Dengar, Romo. Nanti dengar. Tolong. Oke, Romo. Lanjut, Romo. Diberitahu saya kalau nggak jelas ya. Siap, Romo. Oke. Jadi saya selalu dikatakan kamu bodoh. Otak kamu didengkul. Bapak Ibu yang terkasih, karena saya merasa bodoh, saya itu kalau baca buku selalu pelan-pelan, nggak bisa cepat. Saya baca buku, saya tulis, saya rangkum, saya tulis, sampai saya mengerti. Maka saya kalau menjelaskan itu, orang-orang itu langsung selalu cepat nangkep. Romo tuh kalau menjelaskan mudah ditangkap. Ya, karena saya orang bodoh. Jadi kalau sampai saya menjelaskan Anda tidak mengerti, berarti Anda lebih bodoh daripada saya. Gitu saya mengatakan. Langsung, enggak, saya ngerti kok, gitu ya. Karena saking takutnya lebih bodoh daripada saya, gitu ya. Sampai akhirnya saya ingat sekali. Karena saya berpikir otak saya didengkul, maka saya ingat, kalau saya sudah tidak bisa apa-apa lagi, saya selalu pakai dengkul saya. Untuk apa? Untuk berlutut dan berdoa. Itu lihat. Jadi Tuhan tidak pernah salah naruh otak saya di dengkul. Bener banget.
Saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih otak saya didengkul. Maka saya pernah jatuh, pernah main sepak bola dan kepala saya kehajar bola. Saya masuk rumah sakit. Saya muntah-muntah. Dan dokter periksa, dan dokter kaget. Kamu kok gak geger otak ya? Kepukul bola seperti itu. Lalu saya berkata, dok, otak saya didengkul, dok, bukan di sini, kata saya itu. Maka kepala saya dihajar seperti apapun, tidak akan pernah geger otak, dok, kata saya. Jadi, saya kalau pergi kemana-mana, helm murah. Saya cari pelindung lutut yang mahal. Karena otak saya ada di situ. Jadi, lihat, kalau orang sudah bisa mengolah, penderitaan itu tidak semata-mata sebagai penderitaan. Orang bisa melihat penderitaan, di balik penderitaan selalu ada berkat. Selalu ada rencana Tuhan. Ini yang harus kita lihat. Maka bagaimana menghadapi penderitaan? Itu tadi. Menghadapi penderitaan ada di dua sisi. Menolak, melawan, menghindar, atau yang kedua, menerima. Bahkan memasuki penderitaan itu. Jadi kalau orang menolak, apa yang akan terjadi? Saya akan hidup dalam kepalsuan. Saya menjadi pembohong. Bahkan penderitaan itu akan makin berkepanjangan, tekanan batin terus-menerus. Tapi kalau saya menerima, saya akan menjadi pribadi yang asli, otentik, bebas, bahagia. Jadi kalau orang menerima bahwa saya sakit hati, saya kecewa, saya jengkel, terima. Maka kalau orang menangis pada saat dikecewakan, boleh, menangislah, menangis. Saya teringat waktu ibu saya meninggal, adik saya yang terakhir itu menangis terus. Saya laki-laki, saya tidak boleh nangis, saya harus memperlihatkan kekuatan saya. Lalu saya marah pada adik saya, kamu jangan menangis, malu. Seperti orang tidak punya iman. Lalu adik saya itu menahan, tidak nangis. Dan apa yang terjadi? Setelah upacara ibu dimakamkan, adik saya masuk rumah sakit. Karena apa? Menekan. Dia membohongi perasaan kesedihan dia. Dia menekan. Sampai akhirnya, kalau jiwa ini yang ditekan, maka yang sakit bisa ke badan. Maka ada orang yang sakitnya psikosomatik. Jadi jiwanya sakit, tubuhnya pun akan menjadi sakit. Jadi di situ jelas sekali diperlihatkan bahwa pada saat kita menghadapi penderitaan, kita harus melihat mau menolak atau mau menerima. Itu keputusan kita.